mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah kedua dengan judul Terbunuhnya Dajjal. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mengikuti lagi kisah-kisah nyata yang sangat menarik. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan dengarkan bersama-sama kisah tentang Dajjal ini ya. Baiklah, akan segera kita mulai. Dajjal adalah seorang manusia. Di akhir zaman, ia akan membawa fitnah yang sangat besar sekali. Ia seorang pemuda yang sangat keriting rambutnya, matanya agak keluar dan buta sebelah. Di dahinya tertulis Kaf Fa Ro. Yang bisa membaca kelak hanyalah orang-orang yang beriman saja. Dia akan keluar pada akhir zaman dan akan muncul di antara negeri Syam dan Irak. Maka ia akan mengacau ke kanan dan ke kiri. Dajjal keluar membawa api dan air. Adapun yang dilihat oleh manusia sebagai air, maka itu adalah api yang membakar. Sedangkan yang terlihat oleh manusia sebagai api, maka sesungguhnya itu adalah air yang dingin dan manis rasanya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi fitnah yang dilontarkan oleh Dajjal. Tidak satu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Sehari yang lamanya seperti 1 tahun, sehari yang lamanya seperti 1 bulan, dan sehari yang lamanya seperti 1 minggu. Hari-hari lainnya seperti hari-hari yang biasa. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan yang sangat saya sayangi, Dajjal bergerak cepat sekali, seperti gerakan hujan yang didorong maju oleh angin. Nah, kalian bisa bayangkan bagaimana cepatnya ya. Tapi itu semuanya adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dajjal mendatangi suatu kaum dan menyeru mereka. Maka kaum itu pun mengimaninya. Kemudian ia menyuruh langit agar menurunkan hujan dan menyuruh bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, sehingga ternak para penggembala mereka gemuk-gemuk dan banyak air susunya. Masya Allah, ini semuanya sekali lagi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dajjal bisa melakukan seperti itu ya. Inilah yang dinamakan fitnah yang sangat besar sekali. Coba kalian perhatikan anak-anakku sekalian. Dajjal bisa menyuruh langit agar menurunkan hujan dan menyuruh bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dan seketika itu hujan, dan seketika itu pula keluar tumbuh-tumbuhan. Maka manusia terfitnah padanya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Dajjal pergi kepada kaum yang lain dan menyeru mereka. Akan tetapi kaum itu menolak ya. Kaum itu menolak seruan Dajjal. Maka Dajjal pun meninggalkan mereka. Seketika itu pula daerah kaum itu menjadi kering sekali ya, kering kerontang hingga tak tersisa harta mereka sedikit pun. Anak-anakku sekalian, dahsyat memang. Itulah fitnah Dajjal. Kemudian Dajjal berjalan di daerah reruntuhan, dan Dajjal berkata kepada tempat itu, "Keluarkanlah simpanan hartamu." Maka ketika itu pula anak-anakku sekalian, keluarlah simpanan harta tempat itu dan mengikuti Dajjal seperti raja lebah yang diiringi oleh pasukannya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Dajjal memanggil seorang pemuda ya, pemuda yang masih belia ini. Maka dipenggalah pemuda itu dengan pedang. Anak-anakku sekalian,
Apa yang terjadi? Dipotongnya menjadi dua dan kedua potongan itu terlempar dalam jarak tertentu. Dajjal kemudian memanggilnya, dan pemuda yang dipenggalnya itu datang dengan muka yang berseri-seri sambil tertawa. Dalam keadaan seperti itu, Allah kemudian mengutus Al-Masih, yakni Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Nabi Isa turun di sisi menara putih di sebelah timur negeri Damaskus. Kedua tangannya diletakkan di antara sayap-sayap dua malaikat. Bila Nabi Isa alaihissalam menundukkan kepala, maka keluarlah tetesan air. Dan bila ia mengangkat kepala, maka mengalirlah butiran-butiran air seperti mutiara, karena sangat bening. Setiap orang kafir yang mencium bau nafasnya pasti mati. Nabi Isa alaihissalam kemudian mengejar Dajjal yang jahat itu. Maka ditemukannya Dajjal di Bablut, yakni di daerah Palestina. Lantas beliau pun membunuh Dajjal, orang yang telah membuat kerusakan di muka bumi. Anak-anakku sekalian, Allahu Akbar, ini semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dajjal yang dipandang oleh manusia memiliki kekuatan yang dahsyat itu dan memiliki fitnah yang luar biasa, ternyata di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Ya, Allah akhirnya mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal, dan Dajjal pun akhirnya mati. Demikianlah anak-anakku sekalian, kita dengarkan kisah-kisah yang menarik lainnya di lain waktu dan di lain kesempatan. Sumber bacaan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Sebagiannya hanya riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin nomor 1808, 1809, 1811 dan 1818.